Bunda, tolong mandikan aku sekali saja. Diceritakan ada seorang ibu rumah tangga yang sukses bernama Rina. Semasa kuliah dulu, dia sangat berprestasi dalam mata kuliah apapun. Dalam hidupnya, yang dia pikir hanya belajar dan sukses di masa mendatang sebagai wanita pekerja keras. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Rina mendapat pendamping hidup yang selevel. Sama-sama berprestasi, meski berbeda profesi, tak membuat mereka menamakan anaknya Susi. Dan benar saja, mereka tidak memberi nama anaknya Susi karena tak lama berselang lahirlah Mehmet, buah cinta mereka, seorang anak laki-laki. Setelah 3 bulan selesai dari masa cuti melahirkannya, Rina kembali ke kantor tempat bekerjanya, dan saat itu juga Rina diangkat menjadi staf diplomat. Bertepatan dengan suaminya yang sedang bertemu Pak Mamat, sedang bermain catur, dan dia terkena skakmat. Maka lengkaplah sudah kebahagiaan mereka. Ketika Mehmet berusia 6 bulan, Rina semakin sibuk. Bagaikan seekor burung Garuda, nyaris setiap hari ia terbang dari satu kota ke kota lain, dan dari satu negara ke negara lain. Tidakkah Mehmet masih terlalu kecil untuk ditinggal-tinggal oleh ibunya? Oh, saya sudah mengantisipasi segala sesuatunya dengan sempurna. Everything is okay. Don't worry, everything is under control kok. Ucapan itu memang betul-betul ia buktikan. Perawatan anaknya ditangani secara profesional oleh baby sister termahal. Rina tinggal mengontrol jadwal Mehmet lewat telepon. Pada akhirnya, Mehmet tumbuh menjadi anak yang tampak lincah, cerdas, mandiri, dan mudah mengerti. Kakek neneknya selalu memompakan kebanggaan kepada cucu semata wayangnya itu, tentang betapa hebatnya ibu bapaknya, tentang nama besar, tentang naik pesawat terbang dan uang yang berlimpah. Contohlah ya bundamu, Mehmet. Kalau Mehmet besar nanti, jadilah seperti bunda. Ketika Mehmet berusia 5 tahun, neneknya menyampaikan kepada Rina kalau Mehmet minta seorang adik untuk bisa menjadi teman bermainnya di rumah apabila ia merasakan kesepian. Bunda, aku minta adik dong, supaya Mehmet bisa main. Hah? Adik? Mehmet, Bunda dan Ayah kan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi Bunda belum bisa. Kan Mehmet bisa main sama Mbak Ija. Oke, kalau begitu. Ya sudah kalau begitu. Nah, gitu dong anak Bunda. Mehmet kan anak hebat. Mehmet tampaknya mewarisi karakter ibunya yang bukan perengek dan sangat mandiri. Meski kedua orang tuanya kerap pulang larut, ia jarang sekali ngambek. Mehmet selalu menyambut kedatangannya dengan penuh ceria. Maka Rina sering memanggilnya malaikat kecilku. Meski kedua orang tuanya super sibuk, namun Mehmet tetap tumbuh dengan penuh cinta dari orang tuanya. Suatu hari menjelang Rina berangkat ke kantor, entah mengapa Mehmet menolak dimandikan oleh baby sisternya. Mehmet ingin pagi ini dimandikan oleh bundanya. Bunda, aku pengen mandi sama Bunda. Please Bunda. Mehmet gak boleh rewel dong. Kan Bunda mau ke kantor.
Memet mandi sana sama Mbak Ija. Memet kan anak pintar. Iya Met, kamu mandi sama Mbak Ija ya nak? Lagi-lagi Memet dengan penuh pengertian mau menurutinya. Meski wajahnya cemberut. Peristiwa ini terus berulang sampai hampir sepekan. Bunda, mandikan aku. Bunda, mandikan aku sekali ini saja. Kian lama suara Memet semakin penuh tekanan. Tapi toh Rina dan suaminya berpikir mungkin itu karena Memet sedang dalam masa prasekolah. Jadinya agak lebih meminta perhatian. Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya Memet bisa ditinggal juga dan mandi bersama mbaknya. Sampai suatu sore, Bu, hari ini Memet panas tinggi dan kejang-kejang. Sekarang sedang diperiksa di UGD. Apa? Oke, saya segera pulang. ketika Rina diberi kabar seperti itu, Rina sedang meresmikan kantor barunya di Singapura. Setelah tiba di Jakarta, Rina langsung ke UGD rumah sakit di mana Memet dirawat. Tapi sayang, terlambat sudah. Tuhan sudah punya rencana lain. Memet, si malaikat kecil, telah dipanggil pulang oleh Tuhannya. Terlihat Rina mengalami syok berat. Setibanya di rumah, satu-satunya keinginan dia adalah untuk memandikan putranya. Setelah beberapa hari lalu, Memet mulai menuntut ia untuk memandikannya. Rina pernah berjanji pada anaknya untuk suatu saat memandikannya sendiri jika ia tidak sedang ada urusan yang sangat penting. Dan siang itu, janji Rina akhirnya terpenuhi juga. Meskipun setelah tubuh si kecil terbujur kaku. Di tengah para tetangga yang sedang melayat, terdengar suara Basa-basa. Bang, ngapain lu lewat situ? Ini kan lagi syuting. Ganggu aja. Di tengah para tetangga yang sedang melayat, terdengar Rina dengan nada yang lirih. Ini Bunda, Nak. Hari ini Bunda mandikan Memet ya, sayang. Akhirnya Bunda penuhi juga janji Bunda ya, Nak. Lalu segera saja satu demi satu orang-orang yang melayat dan berada di dekatnya tersebut berusaha untuk menyingkir dari sampingnya, sambil tak kuasa untuk menahan tangis mereka. Ketika tanah merah telah mengubur jasad si kecil, para pengiring jenazah masih berdiri mematung di sisi pusara sang malaikat kecil. Sementara di sebelah kanannya, suaminya berdiri mematung seperti tak bernyawa. Wajahnya pucat pasi, dengan bibir bergetar, tak kuasa menahan air mata yang mulai meleleh membasahi pipinya. Sambil menatap kuburan si Memet, terdengar lagi suara Rina berujar, Inilah konsekuensi sebuah pilihan. Angin senja meniupkan aroma bunga kamboja yang menusuk hidung hingga ke tulang sumsum. Tak lama setelah itu, tanpa diduga-duga, tiba-tiba saja Rina jatuh berlutut. Memet, maafkan Bunda ya sayang. Ampuni bundamu ya, Nak.
Ucapnya berulang-ulang sambil membenturkan kepalanya ke tanah. Dan segera terdengar tangis yang meledak-ledak dengan penuh berorak air mata memanjari tanah pusara putra tercintanya yang kini telah pergi untuk selama-lamanya. Lalu terdengar suara, Bangsa-bangsa. gue sabit juga nih orang. Ye, Om. Namanya juga usaha. Jual bakso kok di kuburan. Ya nggak ada yang beli si Kunti. Bakso bang, 10 tusuk. Ye, ini si Kunti jarang jajan kali ya. Dikira bocah, bakso ditusukin. Hus, pergi kalian semua. Oke, siap. Kembali ke cerita. Dan Rina berteriak-teriak. Bangunlah sayang. Bangun cintaku. Ayo bangun nak. Bunda mau mandikan kamu sayang. Tolong berikan kesempatan Bunda sekali saja nak. Sekali ini saja. Memet, anakku. Senja semakin senyap. Aroma bunga kamboja semakin tercium kuat menusuk hidung, membuat seluruh bulu kuduk kami berdiri menyaksikan peristiwa yang menyayat hati ini. Tapi apa ada dikata, nasi sudah menjadi bubur. Sesal kemudian tak berguna. Memet tidak pernah mengetahui bagaimana rasanya dimandikan oleh orang tuanya, karena mereka merasa bahnya hal yang jauh lebih penting daripada hanya sekadar memandikan seorang anak. Dari kisah ini kita dapat pelajaran agar teruntuk semua orang tua yang merasa hebat dan penting dengan segala kesibukannya, bahwa waktu tidak akan bisa kembali. Manfaatkan waktu untuk orang-orang yang terkasih. Kita akan kembali dengan kisah-kisah seru lainnya. Dadah.